Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, saya sekarang menghafal juz 29, baru dapat 4 surat, tapi saya ingin pindah ke surat yang lain dan di juz yang lain. Begitu juga nanti ketika saya sudah pindah ke juz yang lain, saya jadi tertarik juga untuk pindah ke surat yang lainnya lagi sebelum saya menyempurnakan juz tertentu. Apakah ini baik Ustadz? Dan bagaimana cara murojaah saya? Sebaiknya berapa lama saya murojaah setiap harinya? Nah, inilah pertanyaan dari salah seorang subscriber kita. Kita akan membahasnya. Yang pertama, boleh saja menghafal secara acak, tidak harus berurutan. Misalnya harus menyelesaikan juz 29 dulu, baru pindah ke juz 1, pindah lagi ke juz 5, tapi semuanya belum selesai, ya tidak apa-apa sebetulnya. Akan tetapi dalam manajemen murojaahnya, dalam pengaturan murojaahnya akan lebih rapi apabila Anda menyelesaikan terlebih dahulu 1 juz secara utuh, baru lanjutkan ke juz berikutnya. Menghafal secara acak juznya pun tidak masalah sebetulnya. Akan tetapi akan lebih mudah di murojaah dan diatur murojaahnya, dipetakan murojaahnya apabila Anda menghafal secara berurutan. Sebetulnya untuk misalnya nih, untuk ke suatu daerah kita bisa lewat jalan mana saja, yang penting sampai. Akan tetapi ketika kita menggunakan arahan atau petunjuk arah yang benar, yang paling baik jalannya, yang paling mulus jalannya, maka sebaiknya kita gunakan arahan yang memudahkan kita. Begitu juga dalam menghafal Al-Quran. Kita boleh saja menghafal secara acak, akan tetapi menghafal dengan berurutan jauh lebih baik daripada menghafal secara acak, walaupun keduanya sama-sama baik. Jadi seperti itu. Maka saran saya, jika Anda meniatkan untuk menghafal dalam jumlah yang banyak, misalnya bukan sekedar menghafal ayat-ayat pilihan saja, maka hafalkanlah 1 juz tertentu, sempurnakan, dan kalau bisa lanjutkan dengan juz berikutnya secara berurutan agar nanti Anda mudah untuk memetakan hafalannya. Misalnya Anda memulai menghafal dengan juz 30, kemudian lanjut juz 29, 28, 27, 26, 25 dan seterusnya secara berurutan. Atau langsung ke depan, misalnya juz 30 langsung lompat ke juz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya. Nah, ini sangat baik agar Anda nanti mudah dalam mencatat, mudah dalam memetakan targetnya, mudah dalam mengatur murojaahnya. Jadi pendapat saya seperti itu, berdasarkan pengalaman, lebih mudah menghafal berurutan daripada menghafal secara acak. Kemudian masalah murojaah, berapa lama sih murojaah yang ideal untuk seorang penghafal? Sebetulnya sangat sering sekali saya membahas bagaimana cara murojaah seorang penghafal Quran, mulai dari kuantitasnya ya, dari 0 sampai 1 juz, 5 sampai 10, 10 sampai 15, kemudian 15 sampai 20 dan seterusnya, berdasarkan jumlah juznya. Tapi kalau yang ditanya adalah berapa lama, mungkin jawaban saya adalah minimal 1 jam per hari. Sisihkan waktu Anda minimal 1 jam per hari untuk memurojaah hafalan yang sudah didapat. Memurojaahnya pun secara berurutan tidak apa-apa. Jadi mulai misalnya Anda menghafal dari juz 1 sampai juz 5. Hari pertama juz 1, hari kedua juz 2, hari ketiga juz 3, keempat juz 4, kelima juz 5, nanti balik lagi terus begitu. Dan nanti ketika Anda murojaah kemudian lupa, tidak apa-apa, tengok mushaf untuk mengingatkan ayat yang lupa. Jadi nggak apa-apa murojaah sambil pegang mushaf, standby mushaf di depan kita, jaga-jaga kalau nanti kita lupa dalam murojaah. Jangan sampai kita lupa kemudian nggak bisa mengingat, tidak mau tengok mushaf, kemudian
malah berhenti murojaahnya, tidak melanjutkan. Tetap selesaikan kewajiban hari ini. Kalau lupa ya tengok saja, karena ya itu juga menjadi pengingat bagi kita bahwa kita harus terus murojaah agar hafalan kita semakin lancar gitu. Oke, mungkin itu saja. Kita akan sambung di video-video sederhana berikutnya. Sebelum saya tutup, silakan kalau Anda ingin mengikuti program tahfiz online bersama saya, bisa lewat voice note, voice call, video call. Silakan hubungi di WA 0852 6700 5252. Saya hanya membuka untuk peserta terbatas agar semuanya bisa berjalan dengan maksimal, dan untuk infaknya Rp150.000 per bulan. Oke, demikian. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.